Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku, mendatangi majlis ilmu, majlis musyawarah karena Allah. Dan pula Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ilmu agama yang mendalam. Tanda Allah mencintai seorang hamba dan tanda Allah telah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan dimudahkannya dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah, amal saleh, kebaikan, dan Allah persulit dia untuk bermaksiat, ya, untuk melakukan dosa-dosa, perkara keji, perkara mungkar. Tanda Allah mencintai seorang hamba. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis inti dalam Islam. Apabila kita mau melihat Islam secara global, maka kita pelajari Arba'un An-Nawawiyah ini, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bukan artinya seseorang yang dia mempelajari 40 hadis ini sudah menjadi ulama, sudah dalam ilmu agama, yang enggak. Ini hanya Islam secara global, secara umum, ya. Nah, jadi hadis-hadis yang banyak, yang ratusan ribu jumlahnya, berporos pada 40 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Nah, jadi perincian-perincian untuk hadis ini ada pada hadis-hadis Nabi yang lain di luar 40 hadis ini. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita masuk hadis yang ke-17. Kita masuk hadis yang ke-17. Ar-rifqu wal ihsan. Tentang berbuat baik. Ya, kalau dalam hadisnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, berbuat baiklah dalam segala hal. Nah, An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata. Rawahu Muslim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik
berbuat ihsan, berbuat baik. Ala kulli syai, ya, dalam segala hal. Bahkan dalam kalian membunuh musuh sekalipun, ya, dalam berjihad, berperang. Fa ahsinul kitlah, baiklah kalian dalam membunuh. Wa idza dzabhtum, ketika kalian menyembelih hewan kurban kalian, fa ahsinudz dzibah, baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafrata, dipertajam pisaunya, wal yurih dzabihata, dibuat nyaman hewan sesembelihannya. Tapi ini kita bahas. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Yang pertama dalam hadis ini adalah innallaha kataba, ya, kataba artinya mewajibkan, aujaba. Makna kataba adalah aujaba, mewajibkan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba. Ini kataba. Innallaha kataba. Sesungguhnya Allah kataba al-ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Ya. Nah, berbuat baik dalam segala hal. Di sini banyak cabang ihsan, ya, dalam agama ini. Untuk seorang hamba dia berbuat ihsan, banyak cabangnya. Yang pertama adalah al-ihsan ilallah. Dia berbuat ihsan kepada Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Bagaimana seorang hamba agar bisa dia berbuat baik kepada Allah? Kalau kita berbuat baik kepada sesama, kita bisa apa? Dengan senyum, ya. Dengan kita saling berbagi, dengan saling kita memberikan perhatian. Kalau kita berbuat ihsan kepada Allah, bagaimana? Ya. Abu Emir? Nah, barakallahu fiik. Dengan beribadah, dengan beramal soleh, ya, dengan ikhlas dalam ibadah. Kalau ada niatan kotor dalam ibadah, berarti kita sudah berbuat buruk kepada Allah berarti kita sudah berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam ibadah amal soleh tersebut terselip riya misalnya. Terselip sum'ah. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Kalau riya ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar, ya. Kalau riya ingin dilihat seperti ibadah-ibadah yang itu bentuknya perbuatan seperti sholat, ya. Nah, kalau sum'ah ibadah-ibadah yang itu bentuknya suara seperti baca Quran, adzan, ceramah. Nah, seseorang katakan berbuat ihsan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah seorang hamba yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba dalam berbuat ihsan adalah dia berbuat ihsan kepada Allah. Dia berbuat ihsan kepada Allah. Bagaimana dia berbuat ihsan kepada Allah? Dengan dia beribadah. Menghakikatkan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk beribadah, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini hikmah kita diciptakan oleh Allah, bukan untuk main-main, bukan untuk kerja, bukan untuk olahraga, bukan untuk apapun itu yang menjadi kesibukan kebanyakan manusia sekarang ini. Ya, lupa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Padahal dengan aktivitas keseharian yang mereka lakukan itu bisa mereka selipkan sebenarnya ibadah, mencari nafkah. Bisa nggak kita selipkan itu ibadah? Bahkan mencari nafkah itu dalam Islam adalah ibadah yang besar. Allah gandengkan mencari nafkah itu dengan jihad. Di surat Al-Muzammil. Ya. Mencari nafkah perlu sabar tiap hari. Andaikan kita
niatkan itu sebagai ibadah, bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menafkahi anak istri kita, ya. Kita bersabar dalam mencari nafkah, terhitung ibadah. Nah, tetapi banyak orang ketika mereka bekerja tidak mereka selipkan niatan-niatan ibadah, sehingga itu tidak membuahkan pahala, ya. Sebab, nah mungkin hanya norma masyarakat, hanya ya disuruh keluarga, disuruh orang tua, nah, bukan sebagai bentuk itu perintah dari Allah. Jadi kapan seseorang itu dikatakan beribadah dalam beramal apabila dasar dari amalan yang dia perbuat tersebut adalah perintah dari Allah. Senyum bisa ibadah nggak? Senyum bisa beribadah kalau seandainya dasar dia tersenyum kepada seorang muslim adalah perintah dari Rasulullah SAW. Syariat Islam ini. La taqiranna minal ma'rufi syai'an walau antaqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan sekalipun kau hanya tersenyum di hadapan saudaramu, hanya sekedar tersenyum. Itu adalah syariat dalam Islam. Ya. Tersenyum adalah ibadah, itu syariat dalam Islam. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini yang kita lihat. Ya, ada batu, kayu. Ketika kita singkirkan gangguan-gangguan tersebut dari jalan kaum muslimin, agar kaum muslimin mereka tidak terluka, tidak terjatuh, di dalam Islam itu adalah ibadah. Nah, kemudian ini kita masalah yang ihsan dulu ya, ihsan kepada Allah dulu ya. Ya, jadi hendaknya menjaga keikhlasan dalam ibadah, ini penting. Jangan dikotori dengan riya, sum'ah, dan ujub. Kalau ujub apa ujub? Ujub artinya bangga diri. Ya, dia merasa ibadah pekerjaannya itu memang hasil jerih payah dia. Ya, padahal semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pernah disebutkan sebelumnya di hadis yang kedua, ihsan kepada Allah adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi boleh enggak kita membayangkan Allah di hadapan kita pas kita sedang sholat? Enggak boleh ya. Bukan artinya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, kita membayangkan Allah di hadapan kita, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena banyak sekali ayat dalam Al-Quran bahwasanya akal kita ini tidak bisa menjangkau seperti apa zat Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka, dengan ilmu mereka seperti apa Allah itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Ya, fala tadribu lillahil amsal. Kalian jangan kalian bayang-bayangkan Allah seperti apa. Hal ta'lamu lahu samia, enggak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Ya. Sifat Allah dengan sifat makhluk tidak. Nah, persamaan hanya pada nama umum saja. Namanya aja yang sama, berbicara, melihat. Tetapi untuk hakikat berbicaranya Allah, melihatnya Allah 0,001% dengan makhluk saja nggak ada yang sama. Ya, nah ini antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi dengan itu tidak boleh seorang Muslim dia membayangkan Allah dalam akalnya, dalam hatinya ketika dia menunaikan ibadah, nggak boleh. Ya, jadi apa maksudnya kalau itu? Kalau demikian apa maksudnya? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maksudnya? Adalah engkau beribadah dengan engkau hadirkan, ya, engkau hadirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang di dalam Al-Qur'an, ya, yang membuat kita takut kepada Allah dan membuat kita harap kepada Allah, lari kita dari Allah menuju Allah. Satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan azabnya adalah rahmat dan maafnya.
Ya. Nah, jadi kita lari dari Allah menuju Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini cara kita ini adalah ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kalau kita misalnya diminta, Kang tolong praktekkan gimana tata cara sholatnya Rasulullah. Ini kita lihat semua nih. Dia yang diminta untuk mencontohkan sholat Rasulullah SAW, kira-kira dia melakukannya dengan sesempurna mungkin nggak? Dia akan lakukan dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Bagaimana rukuknya, karena dilihat oleh kita semua nih. Bahkan kalau seandainya kita menilai misalnya, ini dikasih nilai masing-masing ya, maka orang tersebut dia akan bagaimana untuk sholat seperti atau sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW itu sedetail mungkin, karena orang lihat ya. Nah, ihsan adalah kita betul-betul beribadah merasa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. In lam takun tarahu fa innahu yaraka. Andaikan kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kita ini riyaknya hanya pada Allah, ya. Kita ini hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan kepada Allah. Jadi menjaga apa tadi? Menjaga keikhlasan. Ya, kemudian kita melakukan ibadah itu sedetail mungkin, sebaik mungkin, karena Allah melihat kita. Kalaulah makhluk yang melihat kita, kita akan melakukan ibadah tersebut sebaik mungkin. Apalagi kalau seandainya Allah yang melihat kita, kita akan berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam ibadah, karena Allah sedang melihat kita dalam ibadah. Dan yang pertama ya, ihsan yang pertama, yaitu berbuat ihsan kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah berbuat ihsan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu, Kang? Bagaimana itu seseorang bisa berbuat ihsan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah sudah meninggal. Ya, Rasulullah itu sudah meninggal atau masih hidup sekarang di dunia? Sudah meninggal ya. Katanya ada yang datang di acara-acara, Rasulullah datang terus salaman. Ya, jadi itu mah khurafat ya, itu tuh bohong ya, mereka ngibulin itu namanya ya. Rasulullah SAW sudah meninggal. Kuburannya di mana? Rasulullah di mana dimakamkan? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di sebelah Masjid Nabawi, kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sekarang di sana. Dan para sahabat, mereka pada saat itu luar biasa sedihnya karena meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak pernah mereka kemudian ngariung doi. Ada yang ngomong, ini sedang ngopi dengan Rasulullah tadi malam. Aduh, sedang ngopi dengan Rasulullah tadi malam, kumaha? Ya. Terjadi di kalangan para sahabat itu terjadi perselisihan sempat ada ya. Dan kalau seandainya Rasulullah masih hidup, tentunya mereka akan apa? Ayo kita datang ke Rasulullah untuk menyelesaikan masalah ini. Ini terkait masalah darah, masalah kehormatan, daripada masalah joget-joget sebagian di atas panggung. Rasulullah datang. Mana yang lebih penting mana yang lebih penting datangnya Rasulullah SAW? Di panggung-panggung, di acara-acara ramean kayak gitu, atau di saat kaum muslimin mereka bersengketa nih untuk menjaga darah, kehormatan dan harta kaum muslimin? Tentunya yang paling pantas untuk Rasulullah datang adalah di mana? Di saat kaum muslimin mereka berselisih. Ya, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu tidak pernah dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan Rasulullah memang tidak pernah setelah meninggal itu untuk datang ke rumah-rumah sahabat, ke rumah-rumah
anaknya. Ya nggak ada, Rasulullah sudah wafat. Beliau sekarang di alam barzah. Hanya satu nabi yang masih hidup. Betul-betul masih hidup. Nabi siapa itu? Nabi Isa. Dan beliau akan turun kemudian akan meninggal. Akan masuk ke alam barzah lagi. Kalau sekarang beliau masih hidup. Ya. Nah, jadi jangan sampai diyakini Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, bisa datang ke acara-acara, itu bohong ya. Nah, dan itu membodoh-bodohi kaum muslimin, dan itu merusak akidah kaum muslimin. Sehingga sebagian malah berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, beristighosah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini bentuknya adalah kesyirikan, seperti orang-orang Kristen berdoa ke Nabi Isa, beristighosah ke Nabi Isa. Selain mereka pun beristighosah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kristen berdoa ke Allah, berdoa ke Nabi Isa. Sebagian orang Islam berdoa ke Allah, berdoa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, bagaimana sekarang kita, ini yang kedua, bagaimana kita berbuat ihsan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi Muhammad sudah meninggal ini. Bagaimana kita berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabannya adalah, atau gimana Kang Rama? Kita berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambillah oleh kalian, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, jauhilah oleh kalian. Ya. Itu Allah perintahkan di surat Al-Hasyr. Apapun yang datang dari Rasul, ambil oleh kalian. Apapun yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan oleh kalian. Ya, ini bagaimana kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau seseorang dia beribadah, nu penting mah sholat, nu salah mah nu teu sholat, subuh mah 3 rakaat, weh gitu. Yang seperti itu dia berbuat baik nggak kepada Nabi? Enggak, yang seperti itu dia sudah berbuat jahat kepada Nabi SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan Islam ini secara sempurna. Seakan-akan Islam ini belum disempurnakan oleh Allah. Ya, seakan-akan masih ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW dalam syariat. Ini bentuk kelancangan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, melakukan ibadah tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, tadi sholat misalnya menambah rakaat. Tapi kalau sholat menambah rakaat kan bukannya itu baik. Sholat subuh jadi 3 rakaat bukannya itu baik. Sekarang kan alasan-alasan orang yang bikin acara-acara, bikin ibadah-ibadah yang gak ada tuntunan dari Nabi, mereka mengatakan itu kan baik. Gimana jawabnya? Itu kan baik, cenah. Ya, kan menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat, jadi sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, dia tambah jadi 3 rakaat. Itu kan baik. Nambah ruku, nambah sujud, itu kan ibadah ya. Ruku sujud kan? Ruku itu kan ibadah. Sujud itu kan ibadah. Baca Quran, nambah baca Al-Fatihah lagi, nambah zikir lagi. Ya, itu kan ibadah semua itu. Bukankah itu baik? Jawabannya gimana? Yang baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Allah tidak akan, ada sebagian orang dulu bilang ke ulama, emangnya Allah akan mengadab saya karena 1 rakaat yang saya tambahkan? Saya mau sholat 3 rakaat subuh, emang kenapa? Emangnya Allah Allah akan adab saya karena 1 rakaat yang saya tambahkan? Di situ saya muji Allah, saya baca Quran, masa saya diadab karena itu? Kata ulama ini, tidak. Allah tidak akan mengadabmu karena 1 rakaat yang kau tambahkan, tapi Allah akan mengadabmu karena kelancanganmu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya kelancangan dia kepada Allah dan Rasulnya? Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kapan hari ini? Kapan Allah sempurnakan agamanya? Pada hari ini, kata Allah.
Abu Bakar tuh. Nah, betul, ketika haji wada ya tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah di hari Arafah. Ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. 3 bulan setelah turunnya ayat ini Rasulullah meninggal. Ya. 3 bulan setelah turun ayat ini Rasulullah meninggal dan tidak ada perubahan hukum, tidak ada penambahan hukum, ya, tidak ada pengurangan hukum, nggak ada perubahan hukum, nggak ada. Masih ayat tetap turun, tetapi hanya sekedar untuk menguatkan hukum-hukum yang sebelumnya. Ya, jadi Islam itu sudah sempurna. Ya, nah kalau dia tambahkan 1 rakaat berarti dia merasa Islam itu belum sempurna. Barulah sempurna Islam itu kalau subuh jadi 3 rakaat. Dia lancang nggak kepada Allah di sini? Dia lancang kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah. Telah menyampaikan risalah ini semuanya. Enggak ada yang Rasulullah SAW tutupi, enggak ada. Allah sudah rekomendasi, sudah direkomendasi oleh Allah, semua apa yang Allah perintahkan kepada Nabi sudah Nabi Muhammad SAW sampaikan. Ya. Kemudian dia menambahkan sholat subuh jadi 3 rakaat. Berarti dia lancang kepada Nabi Muhammad SAW seakan-akan ada syariat yang masih Rasulullah tutup-tutupi. Ada sebagian syariat yang tidak Rasulullah sampaikan. Bahkan bahasa kasarnya seakan-akan Rasulullah itu mengkhianati risalah. Naudzubillah. Dan ini adalah dosa besar. Ya. Nah, karena itulah bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan bahaya yang namanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini itu namanya apa? Bid'ah. Fa inna syarral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu adalah yang baru dalam agama ini. Ya, yang diada-adakan, yang tidak ada dibuat oleh Nabi SAW tetapi diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan dalam agama ini nama lainnya adalah bid'ah kata Rasulullah. Dan semua bid'ah itu sesat. Rasulullah yang mengatakan semua sesat itu di neraka. Ya, walaupun manusia melihatnya baik, menimbangnya baik, ada maslahat, ada kebaikan. Ya. Tetapi kebaikan yang mereka pikir tersebut belum tentu baik itu bagi Allah dan Rasulnya. Ya, ini untuk hal agama. Ya, tapi kalau untuk dunia, boleh nggak dia melakukan hal-hal yang baru, nambah-nambah, ngurang-ngurangi, boleh nggak? Untuk hal dunia nih, misalnya motor bannya ada 3, boleh nggak? Boleh. Untuk dunia bebas. Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu kata Rasulullah. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi untuk agama, ya. Tapi kalau untuk urusan agama, syariat, itu semua harus murni apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kang maju sedikit lah. Mungkin ada teman-teman yang di luar mau masuk. Ya. Nah, jadi satu-satunya juga, ya. Nah, silakan ke depan sedikit. Ya. Satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan untuk kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi soalnya orang bermacam-macam, ada yang tawaf di kuburan sekarang ini. Ya. Ada yang tawaf di kuburan dan mereka menyangka itu adalah ibadah yang tinggi di sisi Allah karena memuliakan orang soleh. Ya. Dibungkus perbuatan tersebut dengan mencintai orang soleh.
memuliakan orang soleh. Tetapi itu bentuk berlebih-lebihan nggak kepada orang soleh? Misalnya kita melihat orang soleh, kemudian kita sujud-sujud di hadapan orang soleh tersebut. Kita sembah-sembah, kita berdoa, wahai orang soleh, ya berikan kami rizki, misalnya. Dia sujud-sujud kepada orang, itu berlebihan nggak? Berlebihan. Ya, sujud itu ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah. Kalau dia tujukan kepada selain Allah, berarti dia sudah melakukan ibadah kepada selain Allah. Nggak ada Rasulullah SAW ketika keluar dari masjid, para sahabat semuanya sujud, semuanya ruku. Jangankan itu, Rasulullah SAW masuk masjid, sebagian sahabat ada yang berdiri untuk menyambut Nabi SAW. Rasulullah nggak suka, Rasulullah duduk. Rasul nggak suka, yang berdiri aja untuk nyambut Nabi nggak suka Rasulullah SAW. Ya, apalagi dia sampai sujud, sampai ruku. Nah, mereka yang seperti itu berarti tidak berbuat ihsan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melakukan perkara-perkara baru dalam ibadah, ya dibungkus mesti ya ada mencampur adukan yang hak dengan yang batil, menutup kebatilan-kebatilan itu dengan kebenaran. Mencintai orang soleh hukumnya apa? Wajib, ya. Tetapi sampai tawaf di kuburan, ada nggak para sahabat mereka tawaf di kuburan Nabi Muhammad? Nggak ada. Ini ajengan yang mati ditawafi kuburannya. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau ajengan itu? Rasulullah. Nggak ada satupun sahabat imam mazhab yang 4 mentawafi kuburan Nabi SAW dan ditutup dibungkus dengan kami memuliakan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW dan tidak sampai berlebih-lebihan. Karena Rasulullah berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani mereka telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Apa bentuk berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Isa bin Maryam? Ya. Bagaimana orang Nasrani mereka berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam? Menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bahkan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nabi Isa adalah satu di antara yang 3. Mereka juga bingung itu. 1, 3, hiji, 3, kumaha. Ya, sampai ulama dulu ya, mereka nih bertanya kepada orang-orang Kristen tentang apa maksudnya Trinitas itu. Dikumpulkan 10 orang Kristen, ditanya, apa maksud kalian Trinitas itu? Kata versi orang ini A, ini B, ini T, ini C. 10 orang pendapatnya tentang Trinitas, 10 orang pendapatnya tentang Trinitas ada 11. Ya, bukan masing-masing itu satu. Ya, mereka sendiri bingung. Nah, mereka sendiri nggak paham dengan agama mereka. Nah, jangan sampai seseorang mereka berlebih-lebihan kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, menjadikan Nabi Muhammad pokoknya jangan bilang Muhammad itu adalah anak Allah, jangan. Tapi lakukan apapun yang kalian lakukan kepada Rasulullah, mau sujud, mau doa, mau beribadah kepada beliau, silahkan. Yang penting jangan katakan Nabi Muhammad adalah anak Allah. Ini sesat nggak nih? Menyesatkan. Ya, dan ini disebar ke sebagian kaum muslimin. Jadi doa ke Rasulullah, istighosah ke Rasulullah, sumpah dengan nama Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Disetarakan Allah dengan Rasulullah SAW. Itu haram, syirik itu hukumnya. Emangnya ada gitu kaum muslimin yang sumpah dengan nama Rasulullah? Demi Allah, demi Rasulullah misalnya, ada nggak? Yang kayak gitu. Itu hukumnya adalah syirik, kata Nabi Muhammad SAW. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Sekalipun dengan nama Nabi Muhammad SAW, dengan Jibril, para malaikat, itu adalah syirik. Sumpah hanya dengan menyebut nama
Allah Subhanahu wa taala saja. Apalagi nama makhluk yang lain, demi ibu, demi ayah, demi langit, demi bumi, yang seperti itu. Ya, ini lebih syirik lagi nih. Seperti orang-orang jahiliyah. Nah, ini seperti ini kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, mencukupkan ibadah hanya yang datang dari Nabi Muhammad SAW saja. Harusnya kita lapang, ya, kita merasa cukup. Apa yang Rasulullah ajarkan itu yang kita kerjakan. Pun tidak semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW bisa kita kerjakan. Ya, ngapain kita melakukan hal-hal yang baru, yang nggak ada tuntunannya, yang nggak ada syariatnya. Ya, kalau yang datang dari Nabi saya tidak bisa kita kerjakan, ngapain kita bikin-bikin yang baru? Ya, baik. Nah, ini yang kedua ya, kita berbuat ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Tadi yang pertama adalah berbuat ihsan kepada Allah, yang kedua berbuat ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena memang syarat diterimanya amal itu ada dua. Apa saja itu, Kang? Apa itu, Bu? Ibu tahu di atas? Syarat diterimanya amal ada dua. Apa itu, Bu? Udah lupa ya? Libur panjang ini teh. Sampai lupa. Ibu-ibu nyerah. Silakan bapak-bapak. Akang-akang ikhlas satu. Satu lagi ittiba. Masya Allah. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu beribadah murni hanya untuk Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah kata akang tadi ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadahnya harus ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, waktu sholat, ya, itu semua harus ada contoh dari Rasulullah. Jadi ada syarat sah sholat, ada rukun-rukun sholat, ada wajibatus sholat. Lebih sempurna lagi ada yang sunnah-sunnahnya. Nah, ini kita tunaikan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ihsan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ihsan kepada makhluk. Kita berbuat ihsan kepada orang-orang, ya, kepada makhluk yang lain juga, terutama orang yang paling dekat dengan kita. Siapa mereka? Orang tua kita, anak istri kita, saudara-saudara kandung kita, seayah seibu kita nih. Ini mereka nih ring satu kita nih, orang paling dekat dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Mungkin kita ya di depan teman-teman kita bisa berbuat baik nih, kita bisa senyum, kita bisa ngomong santun, kita jaga ucapan, kita jaga perilaku, ya. Tapi belum tentu itu bisa kita lakukan di hadapan istri kita nih. Karena istri mungkin umurnya lebih muda dari kita, ya. Kebanyakan seperti itu. Bisa jadi kemudian ilmunya pun mungkin ya karena lebih muda, lebih kurang dari kita. Ya, dari sisi kemampuan mungkin banyak kekurangannya dari kita. Ya, sehingga sebagian suami mereka tidak berbuat baik kepada istrinya, dan itu banyak. Jadi senyum kalau di luar mah, kalau di rumah mah baut, marah, ya, bahkan berlaku kasar, mengucapkan kata-kata yang merendahkan, menjatuhkan, bahkan sampai memaki, bahkan sampai ada dorongan fisik, bahkan sampai ada yang mengusir istrinya. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang mukul istrinya,
Ya, la tuqabbih kata Rasulullah SAW. La tuqabbih, jangan engkau ucapkan kata buruk kepada istrimu. Jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada istrimu. Ya, apapun keburukan jangan kau lakukan itu. Ya. Kemudian dari kekurangan istri masih banyak ribuan lagi kelebihan yang dia miliki. Ribuan kebaikan, kelebihan yang dia miliki. Nah, tetapi justru ya jadi seperti ini. Jadi kita kembali dulu ke hadis ini. Kalau seandainya kita bisa berbuat baik kepada istri, maka untuk bisa berbuat baik kepada selain istri itu lebih mudah. Belum tentu seseorang yang dia bisa berbuat baik kepada orang, dia juga bisa berbuat baik kepada istrinya. Itu belum tentu. Ya. Kalau dia bisa berbuat, jadi yang paling apa ya? Rasulullah SAW menyebutkan orang paling yang tahu akhlak jeleknya kita itu adalah istri kita ini. Ya. Yang paling tahu tentang borok-borok kita itu adalah istri kita ini. Nah, kalau seandainya kita bisa berbuat baik, maksud tadi kita mudah untuk mencela, untuk merendahkan, untuk menyakiti, ya. Nah, seorang suami bisa seperti itu dan itu kebanyakannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian di sisi Allah, walaupun manusia tidak menganggapnya. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Ya, nah jadi ini berbuat baik kepada orang-orang terdekat. Nah, ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai seseorang dia bisa berbuat baik kepada orang yang jauh, sedangkan orang dekat dia sepelekan. Ya, dia rendahkan. Yang seperti ini bukan sifat wali Allah. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbuat ihsan kepada diri sendiri. Bagaimana itu berbuat ihsan kepada diri sendiri? Ya, berbuat ihsan kepada diri sendiri. Kita ini hamba Allah, tadi hikmah kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah, betul. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tetapi kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, ya keterbatasan. Bahkan Allah berikan kita hawa nafsu, ya Allah berikan kita syahwat. Allah memberikan kita banyak tadi kelemahannya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Ya, kalian kerjakan ibadah itu apa yang kalian mampu. Jangan berlebih-lebihan. Ya, ada sebagian sahabat mereka bertanya kepada istri Nabi SAW, gimana sih ibadahnya Rasulullah SAW itu? Rasulullah puasa Senin Kamis, jadi kadang puasa, kadang nggak puasa. Sholat tahajudnya Rasulullah, beliau tidur dulu, kemudian nanti bangun sholat tahajud. Ya, wah itu mah mudah itu mah. Ka'annahum taqalluha. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sedikit, mudah itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita, kata 3 orang ini, nggak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus lebih beribadah daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kata mereka. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau saya akan puasa tiap hari. Nggak akan batal, puasa tiap hari. Bukan nggak batal-batal ya apa. Dia puasa tiap hari, jadi nggak ada hari kecuali akan dia berpuasa di sana dari subuh sampai maghrib. Nah, kecuali Idul Fitri, Idul Adha gitu. Kalau saya sholat tahajud semalam suntuk setiap malam dari ba'dal isya sampai subuh. Satu lagi, kalau saya tidak akan nikah. Kalau nikah tadi banyak, sudah disampaikan tadi awalnya, banyak kesibukan.
kalau nikah itu harus cari nafkah, ya, harus mendidik istri, harus mendidik anak, harus memberikan perhatian pada mereka, waktu banyak terkuras. Saya nggak mau menikah karena Allah. Sengaja tidak mau menikah karena Allah. Dalam riwayat yang lain ada sebagian mereka mengatakan saya tidak akan makan daging karena selama hidup saya karena Allah. Sebagian lain mengatakan saya tidak akan tidur di kasur empuk selama saya hidup karena Allah. Ya, ada nggak agama yang beribadah dengan tidak menikah? Apa itu? Orang Buddha ya, biksu-biksu ya. Orang Kristen juga ada kan? Ya mereka hidup mereka beribadah dengan tidak menikah memang. Mereka beribadah dengan tidak menikah. Kemudian ada nggak orang beribadah dengan tidak makan daging? Ada juga kan? Orang biksu juga ya. Orang Kristen mah nggak ada ya. Ada juga nggak makan daging. Nggak makan daging, rugi itu. Ya. Jadi bakso nggak makan. Karunya tuh. Ya, jadi nggak ada. Nah itu juga ada sahabat yang bilang saya nggak akan makan daging selama saya hidup. Ya, sampai berita itu kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kalian yang mengatakan seperti ini? Iya ya Rasulullah, kami katakan seperti itu. Aku tidur dan aku sholat. Aku puasa dan aku terkadang tidak. Aku menikahi para wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Tadi mereka sahabat bertiga tadi benci sunnah Nabi enggak? Enggak benci sunnah Nabi. Mereka hanya ingin melakukan ibadah lebih daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan artinya mereka enggak suka puasa Senin Kamis, enggak mau jelek-jelekin puasa Senin Kamis, dijelek-jelekin tahajud hanya setengah malam, enggak. Tapi mereka ingin berusaha lebih. Tapi Rasulullah SAW menghukumi bentuk berlebih-lebihan yang tidak ada contohnya ibadah tersebut dari Nabi SAW adalah bentuk bentuk membenci sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nggak bilang, oh saya gitu mah tuh. Ya, enggak. Justru itu bentuk kalian membenci sunnah Nabi SAW. Kalian sengaja misalnya nggak makan daging, membenci sunnah Nabi. Kalian sengaja nggak nikah, ya karena Allah, ya padahal mampu untuk mencari nafkah, itu bentuk membenci sunnah Nabi SAW. Falaysa minni, tidak termasuk dari golonganku. Tidak akan bersama Nabi SAW di akhirat. Itu mengerikan itu. Ya. Nah, terancam dengan tidak diberi syafaat dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi bentuk berlebih-lebihan di dalam Islam itu tercela ya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Ya, jangan dipaksakan betul. Ada suatu hari Rasulullah SAW melihat ada tali diikat di tiang Masjid Nabawi. Rasulullah tanya, ini tali apa ini? Ini tali punya Zainab ya Rasulullah, ada ibu-ibu namanya Zainab. Beliau ini kalau sholat tahajud, udah mulai goyang nih, udah mulai capek nih, pegangan tali tersebut. Jadi jangan sampai beliau duduk, jadi dipaksakan berdiri. Akang pernah sholat taraweh yang lama teh ya, yang 1 juz, 2 juz pernah? Belum. Oh tarawehan yang di rumah ya. Eta mah paling 15 menit. Enggak, ini misalnya ada yang di mana ya? Di mana? Al-Jabar. Berapa juz? Al-Baqarah. Tamat.
Berapa rakaat? 12. Iya. Masya Allah ya. Al-Baqarah berarti kurang lebih 3 juz tuh. Ya, 3 juz. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa. 3 juz dibagi 10 berapa, Pak? 30 lembar dibagi 8, bagi 8. Bagi 4 berarti. 3, oh ya, kurang lebih ya. 3 lembar setengah lah. Jadi sekali berdiri 3 lembar setengah yang dibaca. Kalau yang di komplek atau di perumahan atau di kampung-kampung biasanya kul hudai ya. Makanya 15 menit ya beres itu mah. Kalau ini 3 jam 30 lembar 3 juz itu kurang lebih 3 jam itu teh. 4 jam. Ya, kurang lebih 4 jam itu nonstop. Nah, luar biasa. Ya. Nah, kita saja untuk misalnya ada yang pernah sholat sepanjang itu, pegal nggak kaki itu? Pegal kaki. Tapi memang boleh untuk duduk sebenarnya ya, nggak harus maksakan berdiri. Misalnya kita kalau di Masjidil Haram saja, di Masjid Nabawi, itu kalau tarawehnya yang ba'dal isya itu cuman nggak sampai 1 halaman, terkadang 1 rakaat. 1 rakaat itu nggak sampai 1 halaman, kadang 1 halaman. Nggak sampai lah 1 halaman. Nanti yang jam 1-nya, nah itu baru 1 lembar terkadang atau kurang, ya. Itu di Masjidil Haram tuh, ya. Menimbang banyak kaum muslimin, berarti jangan lambat, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga. Nah, seperti itu pertimbangan mereka, dan itu betul-betul menikmati ya. Ya, nggak capek dia. Tapi kalau yang sampai Rasulullah SAW beliau membaca dalam 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kaki Rasulullah aja sampai bengkak dan pecah. Rasulullah SAW. Ya. Nah, tapi beliau tidak merasa tersiksa, tidak menggerutu. Ya, beliau menikmati ibadah tersebut. Nah, sebagian ada tadi Zainab ya. Ketika beliau sudah mulai capek sholat tahajud berdiri, beliau pegang tadi tersebut, jangan sampai duduk. Nah, Rasulullah kemudian mengingatkan, lepaskan tali tersebut. Alaikum minal a'mal ma tutiqun. Ya, kalian kerjakan ibadah itu apa yang kalian mampu. Jangan kalian berlebihan, jangan juga mengentengkan. Ya, kita ini harus di pertengahan. Kita harus sedikit memaksakan diri pergi ke masjid. Perlu memaksakan diri ya kalau ke masjid? Ya, itu kan bukan berlebih-lebihan. Emang kalau sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu berlebih-lebihan gak itu? Ya nggak berlebih-lebihan lah. Maka itu malah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi perlu nggak kita berkorban untuk ke masjid? Perlu kan? Ketika kita berkorban ke masjid, lagi pegal-pegal, yang bukan sakit, enggak sakit. Baru pulang kerja, lagi capek misalnya, adzan dikumandangkan, kita paksain ke masjid, itu termasuk memaksakan diri enggak? Berlebih-lebihan dalam agama tidak? Enggak. Tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dan tidak uzur ya, tidak dikatakan uzur kalau belum mandi. Ya, belum mandi, misalnya capek sedikit, bukan capek sampai harus diinfus, itu mah baru berlebih-lebihan dia kalau sampai maksakan ke masjid. Nah, ya wajarlah pegal-pegal, capek, ya. Tapi kalau dia paksakan ke masjid itu tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, kalau dia capek sedikit, sholat di rumah, nah ini menyepelekan agama namanya. Mengentengkan agama. Nah, kita ini harus pertengahan. Tidak kita berlebih-lebihan, tidak pula kita untuk menyepelekan atau mengentengkan agama.
Ya, berlebih-lebihan misalnya anak sedang sakit, semuanya sakit nih. Yang bisa ngerawat cuman kita aja nih misalnya nih. Ya, hujan deras, ada dikumandangkan. Ya, kita khawatir ada bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin karena panas tinggi, khawatir step ini dan itu dan udah step sekali dua kali. Nah, sampai seperti itu nih. Ya, semua pada sakit keluarga, nggak ada yang bisa nemenin. Ya, hujan deras lagi. Naik tingkatannya sampai tingkatan darurat. Kemudian dia paksakan tetap sholat di masjid. Yang seperti ini bukan hikmah. Ini pula dikatakan berlebih-lebihan. Jelas ini? Ada uzur dia sebenarnya. Ya. Kalau dia sekalipun sakit-sakit ringan, pusing-pusing sedikit, meriang-meriang sedikit, dia paksakan ke masjid sekalipun, itu pun tidak dikatakan berlebihan. Ya, ada orang yang sakit juga di zaman Nabi SAW yang ikut sholat di masjid. Ya. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan dalam beragama, jangan pula kita mengentengkan agama. Nah, ini berbuat ihsan kepada diri sendiri. Nah, jadi ini yang keempat nih. Jadi yang pertama berbuat ihsan kepada Allah, yang kedua berbuat ihsan kepada Rasulullah SAW, yang ketiga berbuat ihsan kepada orang-orang, terutama orang yang paling dekat dengan kita nih, istri, anak, ya orang tua, saudara, ya. Kemudian berbuat ihsan kepada diri sendiri, jangan memaksakan, ya. Dan biasanya orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, dia itu apa? Balik kanan. Langsung jatuhnya itu lebih buruk daripada sebelum dia rajin. Asalnya dia nggak rajin, sholat, ibadah. Kemudian dia berlebihan nih. Berlebihan. Nah, nanti ada pada titik jenuh, dia balik kanan keadaannya lebih buruk daripada sebelum dia apa? Dia beribadah itu. Ya, nah ini yang keempat. Yang kelima adalah dia berbuat ihsan bahkan sampai ke tingkat binatang. Ya. Rasulullah SAW mengatakan inna likulli dzi kabidin rotbatin shadaqah. Sesungguhnya kepada makhluk yang hatinya masih basah, masih hidup gitu ya, bisa diberikan sedekah kepadanya. Ya, jadi kita mungkin ngasih minum ke binatang, ngasih makan, ya, ada makanan burung kita siapkan di nampan untuk biar burung-burung pada makan tuh burung-burung liar. Ya, kemudian binatang, kucing, bahkan sampai anjing sekalipun, ada seorang wanita pelaku maksiat, Allah ampuni dosa-dosanya karena sebab dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, Allah mensyukuri perbuatannya. Nah, jadi sampai tingkatan binatang pun kita bisa berbuat baik, kita berbuat ihsan. Ya, jadi jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi justru air yang kita berikan kepada binatang yang untuk mereka minum, itu sebab Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sedekah, sholat, terkadang masih ada riya, terkadang masih ada sum'ahnya, ya, untuk ngasih makan ke binatang, nggak ada dia riya ke binatang. Dia riya ke binatang, dia sum'ah ke binatang, nggak ada. Ya, mungkin disitulah letak ikhlasnya. Dan itulah amalan yang diterima oleh Allah. Dengan itu bisa jadi Allah menggugurkan dosa-dosanya. Nah, ini di dalam Islam ihsan pun berlaku ke binatang, ya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan contoh. Wa idza dzabah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, baiklah kalian dalam membunuh. Coba. Ini dalam situasi perang ini. Situasi perang. Jadi Rasulullah menyebutkan keadaan yang sangat hampir mustahil seseorang itu bisa berbuat baik. Hampir mustahil seseorang dia bisa berbuat baik. Dalam situasi apa itu? Dalam situasi peperangan. Ya. Ini peperangan terjadi. Kaum muslimin ditindas misalnya di Palestina oleh orang-orang Israel.
Nah, sekalipun mereka sudah banyak membunuh saudara-saudara kita, sudah banyak membunuh keluarga kita, sahabat kita, tetap ketika membunuh para orang-orang kafir tersebut, itu tidak boleh kita untuk berlebih-lebihan. Tetap harus berbuat baik juga dalam membunuh. Ya, maksudnya gimana? Enggak boleh muslah. Rasulullah mengatakan la tumassilu. Jangan kalian berbuat muslah. Muslah itu motong-motong. Apa istilahnya? Mutilasi, nyincangnya. Enggak boleh. Nyincang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat dengan gangguan bermacam-macam oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW di Mekah. Sampai Rasulullah mau dibunuh, mau dipenjara, mau diusir. Ketika Abu Jahal terbunuh di perang Badar, nggak ada di sobek-sobek, disilet-siletnya, nggak ada. Dan itu bukan cara kaum muslimin. Rasulullah sendiri mengatakan, la tumassilu, jangan kalian berbuat muslah, jangan kalian menyincang atau mutilasi. Ini dalam situasi perang, beda sama kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslimin ketika mereka dibunuh oleh orang kafir, ada di cincang-cincang, ada yang telinganya diambil, dipotong telinganya, ya, dipotong kepalanya, dijadikan bola, naudzubillah. Orang-orang kafir dibelah perutnya, ya, dicincang-cincang oleh orang kafir. Memang seperti itu mereka, jahat. Kalau dalam Islam, apabila kalian membunuh, baiklah dalam membunuh. Ya. Dalam peperangan, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, kalaupun itu situasi perangnya, tidak boleh membunuh apa? Nggak boleh membunuh anak-anak. Nggak boleh membunuh orang tua. Nggak boleh membunuh para wanita. Nggak boleh membunuh ahli ibadah. Ada sebagian mereka mau di tempat ibadahnya aja, doa aja, ya, zikir aja menurut zikir mereka, ya. Nah yang mereka yang sibuk dengan ibadah di kuil-kuil mereka itu tidak boleh dibunuh juga, ya. Jadi yang dibunuh ini siapa? Al-muqatilun namanya. Al-muqatilun mereka yang memegang senjata, yang mencoba untuk membunuh kaum muslimin, sekalipun itu anak-anak, sekalipun itu orang tua, sekalipun wanita, itu boleh dibunuh. Kalau anak-anak, wanita, orang tua, ahli ibadah tidak ikut-ikutan dalam permasalahan peperangan, mereka tidak boleh disakiti sedikit pun. Tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dihancurkan bangunannya, gak boleh dibakar. Itu dalam Islam. Ketika perang tetap menjaga, harus berbuat ihsan. Dalam berperang harus berbuat ihsan. Ya. Nah, kalau orang kafir, mereka bunuh anak-anak, mereka bunuh para wanita, mereka bunuh orang tua. Naudzubillah. Ya. Nah, dan yang seperti ini hanya ada dalam Islam. Mau cari agama manapun nggak ada. Ya, berapa banyak di belahan negara sana yang selain Islam agamanya kaum muslimin dicincang habis-habisan. Ya, baik. Kemudian fa idza qataltum fasinul qitlah, ini pun masuk ke dalam kisos. Apakah kisos pun berlaku? Ya, misal kayak gini. Ada seseorang dia membunuh dengan memutilasi misalnya. Membunuh dengan memutilasi. Apakah dia pun boleh dibunuh dengan dimutilasi? Ya, baik. Misalnya ada tapi nggak sampai tingkat mutilasi, ya. Yaitu yang menggembalakan unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan unta kaum muslimin, unta sedekah. Beberapa orang datang ke Madinah, ternyata nyampe Madinah sakit, mereka demam. Kemudian dikasih obat, lama nggak sembuh. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, kasih obat, minumkan susu unta dan dicampur dengan air kencing unta. Waduh. Jadi air kencing unta boleh diminum nggak Bu di sini? Air kencing unta. Ya.
Ya, air kencingnya nih, susu mah jelas, susu unta mah jelas. Boleh. Ini air kencing unta. Ini dalil dari Nabi SAW. Jadi dicampur sekian, kata Rasulullah SAW, minumkan kepada mereka yang sedang sakit ini. Ya. Dan unta itu nggak bisa diperah seperti sapi diperah. Jadi harus sambil digembalakan seperti itu. Nah, pergilah orang sakit ini, beberapa orang ikut dengan penggembala unta Nabi SAW. Setelah mereka sehat, justru si penggembala ini dibunuh. Hampir dimutilasi ya, betul. Yang matanya dipaku, ya, dipotong, apa macam-macam. Sampai mati, dibiarkan kehausan sampai mati. Unta-untanya dibawa kabur. Ya. Dikejarlah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Didapatkan mereka ini, kemudian mereka dihukum sesuai dengan apa yang mereka perbuat kepada penggembala ini. Jumlah mereka mungkin 4-5 orang, nah lupa ya, 4 atau 5 orang. Yang mereka bunuh 1 orang, tapi mereka bekerja sama dalam membunuhnya seperti itu. Semuanya berlima-limanya dibuat seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam ada yang kerjasama dalam membunuh 1 orang, semuanya yang ikut kerjasama tersebut semuanya dibunuh. Hanya bilang di WhatsApp oke, kasih jempol, nah itu dibunuh semua tuh. Kuma ya dibunuh ulah, bunuh weh. Nah ini kalimat ini satu nih orang nih. Kuma nusanes jempol. Semua oke. Nah semuanya yang mendukung, yang bekerja sama atas pembunuhan seseorang, semuanya dibunuh. Dalam Islam seperti itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, andaikan seluruh penduduk Son'a itu di mana? Di Yaman, ibu kota Yaman, Son'a, sampai sekarang masih ada ya. Andaikan seluruh penduduk Son'a mereka bekerja sama untuk membunuh 1 orang, kata Umar bin Khattab, maka aku akan bunuh seluruh penduduk Son'a. Misalnya kayak ibu kota Jakarta atau berapa juta orang di sana. Mereka bersepakat untuk membunuh 1 orang, semua penduduk itu akan dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hukum Islam kayak gitu. Kan banyak juga orang membunuh 3 orang, bunuh 1 orang, mukulin, ya. Yang satu mah cuma megangin kakinya aja, yang satu cuma ngikat tangannya ngeborgol, ya, semuanya mati dalam Islam. Ya. Baik, ini yang pertama. Ya, kemudian yang berikutnya, ini hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua adalah ada seorang ibu-ibu, ya. Dia memakai perhiasan, kemudian ternyata sudah didapatkan sekarat. Ya. Ditanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Si fulan. Ketika disebut nama si fulan, dia udah gak bisa ngomong lagi. Ketika disebut nama si fulan, dia mengangguk, kemudian mati. Jadi dicuri ininya, perhiasannya dicuri, dibegal ya. Dibegal, dicuri, kemudian ibu ini dibunuh dengan keji. Jadi kepalanya itu jadi kepala ibunya di batu, kemudian dilempari batu lagi kepala yang di sisi kepala yang lain, sampai seperti itu keadaannya. Dan ini yang melakukannya orang Yahudi, ya. Ditangkap orang Yahudi tersebut, ditanya, engkau benar melakukan ini? Ya. Akhirnya dia ngaku ngambil perhiasan, kemudian dia bunuh. Apa hukumnya? Dia dibunuh sesuai seperti apa dia membunuh. Seperti itu. Bagaimana dia membunuh? Dipecahin kepalanya pakai batu. Ya, seperti itu juga. Nah, kecuali kisos tadi. Jelas ini ya. Tidak boleh seseorang apabila wa idza qataltum fasluqitlah, apabila kalian membunuh, baiklah dalam membunuh, ya, itu kecuali ketika apa? Kisos. Kalau kisos, sebagaimana dia membunuh, seperti itu pula dia dilakukan. Misalnya dia membunuh dengan pakai balok kepalanya, seperti itu dia dibunuh. Kisosnya harus sama, ya. Baik. Nah, jadi dalam keadaan sekalipun peperangan harus baik juga dalam membunuh. Ini nggak ada kecuali hanya dalam Islam ya. Kemudian yang berikutnya, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Apabila kalian menyembelih, baiklah kalian dalam menyembelih.
Apabila kalian menyembelih, baik dalam menyembelih. So, dalam menyembelih kan biasa ini menyembelih sepertinya kan ganas ya, menggorok hewan kurban. Itu pun harus baik dalam menyembelih. Bagaimana baik dalam menyembelih? Ada adab dalam menyembelih. Seperti nggak boleh ngasah golok di depan sapinya. Ya, nggak boleh diperlihatkan. Temannya sedang mungkin temannya atau bininya atau sedang dipotong nih, dilihatin. Ya, nggak boleh juga, harus ditutup. Kadang ada yang nangis kan? Ya, sampai ada yang nangis kan? Ketika disembelih itu boleh, itu diperlihatkan teman-temannya disembelih, jangan. Harus ditutup. Ya. Kemudian ketika proses penyembelihan ada yang dicekek, ada yang diginiin kepalanya sampai pingsan dia. Ya. Nah, ini pun tidak baik dalam menyembelih. Ada yang diketok. Ada yang kalau sekarang katanya kalau sapi Australia itu kan nggak boleh pakai kayak di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia dikasih apa? Kayak tali kekang ya. Nah, kalau sapi Australia itu nggak boleh karena pemakaian tali kekang itu adalah menyiksa, kata mereka. Menyiksa. Jadi lepasnya kayak gitu. Ya. Gimana cara menyembelihnya? Ini sapi gede-gede nih dari Australia ini dan murah-murah juga. Ya. Dipukul dulu di kepalanya, ada ya seperti alat seperti itu, dipukul. Kayak seperti ditembak gitu di kepalanya, membuat dia ini pingsan sedikit. Nah, hanya berapa detik, kalau nggak segera disembelih, dia akan bangkit lagi nih. Ya, nah disembelihlah ketika dia pingsan itu dia disembelih. Nah, sebagian mengatakan ini termasuk ihsan dalam menyembelih. Allah kalau Anda lihat, ini bukan bentuk ihsan dalam menyembelih. Dia ketok dulu hulu sampai pingsan. Itu berbuat baik nggak? Nggak berbuat baik yang seperti itu. Ya, kalau itu yang halal meat saja di Australia seperti itu. Ya, kalau yang orang-orang kafirnya itu nggak disembelih itu. Jadi pakai pukulan di kepala itu yang berapa gram, yang berapa pukulannya sehingga sampai mati. Kalau yang tadi cuma sampai pingsan. Itu nggak disembelih kalau yang orang kafir. Nah, ada yang itu tadi, ada yang di samping lehernya tuh terkilir, ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Idza dzabhtum fahsinu dzibha, apabila kalian menyembelih, baiklah kalian dalam menyembelih. Rasulullah sebutkan contohnya di sini. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Pertajamlah pisaunya. Ketika menyembelih, tong numintul. Kalau kurang tajam, ya lama prosesnya kan. Kemudian ketika baru selesai menyembelih, itu urat-urat masih ada itu. Jadi jangan langsung dikuliti, dibiarkan dulu keluar nyawanya semua sampai mati betul, nah baru dikuliti. Wal yurih dzabihatah, dibuat nyaman sesembelihannya. Ya, jangan sampai dia ini tersakiti. Ya. Nah, taib. Ini dalam Islam. Gimana kalau seandainya kidal, seorang tangannya kidal, boleh nggak menyembelih dengan tangan kidal? Kalau tangan kanan lemah, kalau dia nyembelih pakai tangan kanan nggak akan kuat, jadi lama proses penyembelihannya. Kalau dia nyembelih pakai tangan kiri, cepat, karena dia kuatnya tangan kiri. Boleh nggak menyembelih dengan tangan kiri? Ya. Ibu-ibu ada yang pernah nyembelih, ibu? Ayam kayak belum? Oh, nyembelih ikan yang belut namanya. Iya, ya. Nah, boleh nggak nyembelih pakai tangan kiri? Mungkin dia ini kidal. Ya, hukumnya boleh. Masuk ke hadis ini.
Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka baiklah kalian dalam menyembelih. Enggak wajib seseorang itu menyembelih dengan tangan kanan itu enggak wajib. Ya. Kalau seandainya pun dia menyembelih dengan tangan kirinya, yang itu membuat sapi yang disembelih tersebut dia lebih cepat matinya, maka itu yang diperintahkan. Baik. Nah, jadi yang terbaik gimana caranya? Oh, itu nggak boleh. Oh ya, ada lupa ya, Afan. Jazakallah khair. Nah, jazakallah khair. Nah, tadi yang pertama loncat dulu ya. Apakah boleh masak ikan hidup-hidup? Masak kepiting hidup-hidup, masak cumi hidup-hidup, ya, masak belalang, tangkap belalang, goreng, misalnya langsung hidup-hidup seperti itu, ya. Boleh nggak? Hukumnya tidak boleh. Karena la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Baik. Nggak boleh. Untuk masak binatang dalam keadaan hidup-hidup nggak boleh. Karena itu termasuk mengadab. Ya. Jadi harus dimatikan dulu. Dengan itu tidak boleh juga membunuh nyamuk pakai raket nyamuk tuh. Kenapa? Karena itu membakar. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbnya api. Ya, listrik kan api itu. Baunya kan gosong ya. Kalau nyamuk kena itu kan gosong, terbakar dia. Ya, ini hukumnya tidak boleh. Jadi ini difatwakan oleh banyak para ulama. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan bagaimana cara membunuh tikus nih. Perangkap tikus, mungkin sebagian ada yang sadis sampai ngejepit, ada pakai lem, ya. Wallahu a'lam. Kalau bisa mencari cara yang paling apa ya? Yang paling apa? yang paling ya kalau pokoknya dia ini cepat mati lah. Bagaimana cepat mati gitu. Yang paling bikin cepat dia mati gitu. Jadi nggak tersiksa lama. Itu dilakukan. Kalau nggak bisa itu dilakukan kecuali dengan cara-cara seperti tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pakai cara-cara yang cepat mati misalnya. Enggak bisa, tetap aja berkeliaran nih. Ya. Dan memang mereka tikus itu adalah binatang fasik kata Rasulullah SAW. Khamsun minal fawasik yuqtalna fil hilli wal haram. 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Di Masjidil Haram pun kalau seandainya ada 5 binatang fasik ini boleh dibunuh. Apa itu? Al-fa'ratu, tikus. Al-aqrabu, kalajengking. Al-ghurab, gagak, burung gagak. Kemudian al-hada'ah, yaitu jenis elang tapi yang mencuri nih. Ya, kemudian yang kelima al-kalbul akur, yaitu binatang buas yang akan memangsa manusia. Nah, ini boleh dibunuh. Baik, ini 5 binatang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Baik. Kalau 3 binatang yang tidak boleh dibunuh apa? Burung hudhud, katak, 4 ya. Burung hudhud, katak, semut dan lebah. Ya. Semut dan lebah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi terapi lebah hukumnya nggak boleh. Kalau nggak ada cara lain, kan bisa pakai tawon, meren. Ya, kalau tawon dia nyengat berkali-kali nggak akan mati. Tapi kalau lebah dia nyengat sekali langsung mati. Itu membunuh, nggak boleh hukumnya. Ya, baik. Silakan, ada yang lain? Ibu-ibu yang boleh tanyakan? Bukan sholat. Masya Allah.
Nah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La salata bihadratit ta'am wa huwa yudafi'ul akhbatha. Kata Rasulullah SAW, tidak dikerjakan sholat, tidak didahulukan sholat apabila makanan sudah terhidang atau dia menahan buang air, mau buang air besar atau buang air kecil. Jadi jangan dahulukan sholat. Mau buang air, dahulukan dulu buang air, jangan sholat dulu, jangan dia dahulukan sholat. Pulang kerja, azan dikumandangkan, makanan sudah terhidang, komat lagi, wah perut lapar, ya makanan yang dia suka tuh, pete, sambal, ya, asin, wah. Kalau dia dahulukan sholat, pikirannya ke asin, ya. Akan mengganggu apa? Kekhusyuannya. Jadi Rasulullah di sini mengatakan jangan dahulukan sholat, harus dahulukan makan dulu. Ya, itu hadis Nabi SAW. Jadi pentingnya kekhusyuan dalam sholat, sampai boleh menunda sholat karena sebab makanan sudah terhidang. Syaratnya makanan sudah terhidang, hadratut ta'am. Hadrah itu artinya sudah terhidang. Kalau masih dimasak, baru keciumnya aja, ya baru dimasak, masih proses, ya kalau udah komat, nah dahulukan apa? Sholat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah makan di jalan, pulang ke rumah makanan sudah terhidang, kan kalau udah kenyang nggak begitu nafsu dia untuk makan lagi, ya. Nah dahulukan juga sholat. Seperti itu, syaratnya ada dua, makanan sudah terhidang dan dia pun bernafsu kuat untuk makan. Tapi kalau salah satu di antara yang dua ini tidak ada, maka dia dahulukan sholat. Kemudian tidak boleh juga mendahulukan sholat kalau dia sedang menahan buang air, ya dahulukan buang air, seperti itu. Nah, tapi kalau belum mandi, misalnya, enggak, tetap harus sholat, ya, bukan udzur. Ada yang lain? Nah, tapi kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.